Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timo Narso. Oke teman sekalian, pada hari ini kita akan bahas tentang sebuah channel yang menyesatkan kok diikuti. Jadi buat teman sekalian, lagi rame ya channel YouTube yang menyesatkan itu kenapa diikutin? Gak usah diikutin lah kalau channel YouTube itu menyesatkan. Kalau saran saya pribadi, teman-teman harus cerdas ya, harus bisa berpikir sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan. Semuanya teman-teman itu menganggap channel YouTube saya ini menyesatkan, ya udah nggak usah diikutin. Saya juga dalam artian begini ya, saya bagikan, saya sharekan buat teman sekalian. Mungkin ya di video saya yang lama sama video saya yang baru itu beda. Mas, versinya kok beda nih? Mas dulu ngajarkan tentang begini, tiba-tiba sekarang kok ngajarkan tentang begini, kok beda? Nah di sini buat teman sekalian, biasanya saya pribadi ya, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, setiap tahun, setiap bulan itu biasanya ada beda-beda. Jadi pengalaman saya di tahun 2021 dengan di tahun 2022 itu biasanya beda. Mungkin di tahun 2021 itu saya belum tahu tentang apa-apa, mungkin tentang algoritma YouTube itu saya belum menguasai. Nah di 2022 mungkin saya sudah tahu. Nah mungkin saya sharingkan atau saya bagikan ke teman-teman. Jadi saya ngomong itu berdasarkan pengalaman pribadi saya teman-teman. Saya melakukan, saya praktekkan, baru saya bagikan ke teman-teman. Nah di sini teman-teman, kenapa saya bilang jangan mengikuti channel YouTube yang menyesatkan. Channel YouTube yang menyesatkan itu seperti apa? Channel YouTube yang menyesatkan itu seperti apa? Channel YouTube yang menyesatkan tuh seperti ini teman-teman. Bukan berarti channel YouTube yang menyesatkan tuh mungkin channel YouTube yang membahas tentang panel, channel YouTube yang membahas tentang saling subscribe. Oh itu channel YouTube menyesatkan itu, nggak boleh itu begitu. Bukan begitu. Kalau channel YouTube yang menyesatkan menurut saya pribadi ya teman-teman, channel YouTube yang menyesatkan adalah channel YouTube yang tidak sesuai dengan faktanya. Tidak sesuai dengan faktanya itu seperti apa? Contohnya begini teman-teman. Contohnya saya pribadi, nggak usah nyontohkan orang lain ya, nyontohkan saya pribadi. Saya ini melakukan praktek saling subscribe. Semuanya saling subscribe, kita bahas aja saling subscribe, terang-terangan aja, kita bahas tentang saling subscribe. Nah di saling subscribe ini teman-teman, saya kan melakukan saling subscribe tuh di channel YouTube saya mulai pertama. Bahkan saya membuat video tentang saling subscribe, supaya subscriber saya cepat meningkat. Nah, saya kan bikin juga konten tutorial gimana sih cara saling subscribe yang benar, gimana sih cara mendapatkan subscriber dengan cepat. Nah, saya kan menyarankan saling subscribe, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang supaya pihak YouTube itu tetap mengakui para subscriber kita, dengan cara benar. Karena yang datang ke channel YouTube kita itu benar-benar orang, karena kita melakukan saling subscribe itu benar-benar dengan orang asli. Nah, di sini teman-teman, kalau orang tidak menipu atau tidak menyesatkan, dia akan sesuai ya. Apa yang dia lakukan, dia akan bagikan ke teman sekalian. Tapi kalau menyesatkan, saya bilang, kalau dia melakukan saling subscribe, tapi tiba-tiba dia bikin konten nih. Contoh lain nih, semuanya channel YouTube Agus gitu ya. Ini nyontohin orang lain. Agus aja yang kita jadikan korban. Contohnya begini, channel YouTube Agus itu melakukan saling subscribe. Dia saling subscribe, dapat subscriber banyak, dia melakukan komentar, dia melakukan begini-begini yang seperti saya ceritakan ya. Tapi di setiap kontennya supaya aman, supaya aman, dia melawan bahwasanya saling subscribe itu salah, bahwasanya saling kunjung, saling tonton itu salah, itu menyesatkan gini-gini, seolah-olah itu dia melakukan secara alami. Nah itu yang menyesatkan teman-teman, berarti tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai apa yang diomongin. Contoh lain teman-teman, saling nonton kan ada yang beberapa channel YouTube besar itu menyarankan begini, saling nonton atau saling subscribe itu nggak boleh, itu menyesatkan, itu merusak algoritma YouTube. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman, para YouTuber besar itu sebenarnya melakukan saling subscribe, bahkan melakukan saling nonton, bahkan melakukan upload video ya. Upload video itu seperti beberapa channel YouTube yang membahas tentang upload video ya. Kalau saya pribadi sih enggak. Saya upload video, saya tahu sih cara upload video. Semuanya kita buat channel YouTube A, channel YouTube B, habis itu kita tonton. Saya nggak melakukan itu, jujur ya. Saya tidak melakukan itu. Kadang kalau saya nonton video saya sendiri itu ya saya nonton mungkin dari video dari HP lain, menggunakan channel YouTube lain, tapi kadang-kadang karena bosen ya nonton video sendiri, karena bosen kadang-kadang saya tutup sendiri. Malas. Kalau memang naik ya biar aja naik, kalau memang nggak naik ya udah. Saya sistem orangnya simple begitu ya. Saya nggak mau ambil pusing yang saya algoritma YouTube ini saya bentuk. Saya yang bentuk, bukan algoritma YouTube sendiri yang membentuk, tapi saya yang membentuk dengan cara saya nonton sendiri dengan upload video seperti itu. Saya nggak melakukan seperti itu. Tapi itu dikatakan salah? Enggak salah menurut saya teman-teman. Karena beberapa kali juga saya lakukan, tapi saya melakukannya itu nggak secara terus-menerus. Untuk saling subscribe juga begini teman-teman. Saya melakukan, tapi pada saat saya pertama kali, pada saat untuk mencapai 1000 subscriber aja. Nah, kalau udah mencapai 1000 subscriber, saya itu nggak melakukan saling subscribe lagi teman-teman. Nah, di sini teman sekalian,
saya pribadi, saya kan pernah bikin konten tuh, gimana sih caranya mendapatkan subscriber dengan cepat? Saya sampaikan caranya adalah dengan cara melakukan saling subscribe. Itu benar ya. Itu pernah saya lakukan dan dapat. Nah, ada video saya lainnya. Gimana sih caranya mendapatkan subscriber dengan cepat? Dengan cara alami, itu lebih cepat. Kita bikin konten satu niche. Ini kan beda nih, dua beda. Tapi ini saya lakukan dua-duanya, teman-teman. Kalau udah saya lakukan dua-duanya, habis itu saya bagikan buat teman sekalian, itu namanya bukan channel YouTube menyesatkan. Karena apa yang saya lakukan itu saya bagikan ke teman-teman. Nah, dulu mungkin ada yang ngomong lagi, Mas, dulu sampean tuh bikin konten tentang panel ya, sampean itu memperbolehkan panel, bahkan sampean tuh ada endosan dari panel. Ya memang beberapa video saya sebelumnya dulu saya pernah melakukan itu. Karena dulu saya itu gak ngerti ya. Pertama-tama YouTuber pemula pertama itu saya tentang panel tuh gak ngerti. Cara kerjanya seperti apa sih? Tapi setelah saya pelajari, ternyata kalau seumpamanya sumber subscribe dan view itu dari jasa panel tuh teman-teman, itu sumbernya itu nggak jelas, itu akun bodong semua. Bahkan dalam waktu 1 jam, bahkan dalam waktu mungkin beberapa jam kemudian itu hilang semua. Bahkan jumlah subscribernya pun hilang semua. Bahkan channel YouTube kita itu nggak bisa naik. Nah, di situ teman-teman sekalian, kalau dulu saya memang menyarankan, tetapi setelah saya tahu, itu di setiap video saya, di deskripsi, di komentar itu saya kasih penjelasan bahwasanya cara ini nggak benar. Nah, di video-video terbaru saya, baru saya bagikan buat teman sekalian bahwasanya dengan cara cari subscriber menggunakan panel, beli subscriber dengan panel itu salah. Kalau teman-teman mau beli subscriber ya tanya dulu caranya seperti apa. Kalau caranya dengan cara alami, habis itu caranya dengan cara-cara yang wajar-wajar aja dengan promosi di Google Ads atau mungkin di di YouTube, periklanan YouTube itu nggak apa-apa teman sekalian. Jadi buat teman sekalian, pintar-pintar pilih channel YouTube ya. Kira-kira channel YouTube ini menyesatkan atau enggak? Kira-kira channel YouTube ini sesuai dengan omongannya enggak? Kalau sesuai dengan omongannya berarti channel YouTube itu enggak menyesatkan. Tapi kalau channel YouTube itu enggak sesuai dengan omongannya, apa yang dia praktekkan dengan apa yang dia sampaikan itu beda, itu berarti channel YouTube menyesatkan. Jadi channel YouTube-nya jangan diikuti. Oke, sobatku, itu saja sharing saya hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.